Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faid. Saya dosen Teknik Informatika di Universitas Nurul Jadid. Saya memiliki kemampuan atau spesialisasi dalam bidang kecerdasan buatan dan pengembangan perangkat lunak. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah kecerdasan buatan yang saya ajarkan. Adapun teknik pengajaran yang saya gunakan di sini menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Di akhir video, saya akan menampilkan cuplikan micro teaching saya secara daring menggunakan Zoom. Mata kuliah kecerdasan buatan adalah salah satu mata kuliah pilihan di program studi teknik informatika yang bisa diambil oleh mahasiswa semester 6 dengan bobot 3 SKS. Tujuan mata kuliah ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang konsep dasar AI dan berbagai penerapan aplikasi AI, serta pengembangan AI dari masa lalu hingga masa depan. Jadi semuanya akan dibahas di mata kuliah ini. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa itu dapat memahami dan menerapkan konsep AI dalam berbagai konteks, termasuk salah satunya jaringan saraf tiruan atau sering disebut dengan artificial neural network. Yang kedua ada clustering, kemudian logika fuzzy dan sistem inference fuzzy. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran, mata kuliah ini akan membahas apa saja. Di sini ada 10 yang akan dibahas dalam perkuliahan ini. Yang pertama, di sini kita akan membahas definisi kecerdasan mesin. Jadi proses bagaimana mesin itu menjadi cerdas itu akan dikupas di pembahasan ini. Yang kedua adalah penerapan berbagai aplikasi AI. Jadi AI ini diterapkan di mana saja, nanti akan dikupas dan secara detail di pertemuan atau materi ini. Kemudian yang ketiga, yaitu sejarah dan perkembangan AI. Kemudian yang keempat, di sini kita akan membahas tentang Artificial Neural Network atau ANN dan penerapannya seperti apa. Kemudian di sini artificial neural network, sepintas saya jelaskan bahwasanya artificial neural network di sini adalah dia algoritma yang meniru tentang bagaimana cara kerja otak itu bekerja, mulai dari proses belajar, kemudian proses mencari data, kemudian training, kemudian testing, sehingga komputer yang tadinya tidak tahu apa-apa, dia akan menjadi cerdas dengan menggunakan algoritma ini, yaitu menggunakan artificial neural network. Kemudian yang kelima, ada penggunaan ANN untuk peramalan dan clustering. Jadi ANN ini bisa diimplementasikan, pertama itu bisa digunakan untuk peramalan. Peramalan di sini artinya dia bisa memprediksi masa depan ya. Tentunya di sini karena ini sifatnya ramal, yaitu prediksi, berarti ada tingkat akurasi sesuai dengan data yang diberikan. Kalau data yang diberikan itu valid, mungkin tingkat prediksinya itu akan semakin akurat. Dan yang kedua di sini ada clustering, yaitu di mana di sini ada pengkelompokan sebuah data yang random, di mana kita kesulitan kalau mengkelompokkan data tersebut secara manual. Kita bisa menggunakan algoritma ANN di sini. Yang pertama bisa digunakan untuk meramal, yang kedua untuk mengelompokkan sebuah data. Kemudian yang keenam di sini ada perkembangan terkini terkait ANN. Jadi kita akan bahas juga perkembangan terkini, dia sudah masuk ke ranah deep learning ya.
Yang ketujuh, di sini ada clustering dan key-mean clustering, yaitu algoritma yang digunakan untuk mencari kelompok terdekat, karena key-mean di sini, jadi dia mencari kelompok terdekat atau data yang mirip. Kemudian yang kedelapan ada logika fuzzy atau logika kebingungan, di mana logika ini dengan logika ini mesin itu bisa meniru manusia, di mana mesin yang tadinya hanya bisa mengenal benar dan salah atau kosong sama satu, nah, yang manusia bisa lakukan di sini adalah manusia bisa mencari nilai tengah di sini antara 0 sama 1. Jadi ada nilainya, ada bobotnya. Nah, ketika kita menggunakan fuzzy, tentunya ada rule-rule juga, yaitu kita sebut dengan fungsi keanggotaan fuzzy. Kemudian ada teknik reasoning. Nah, yang ke-9 ini kita lebih kepada fokus ke bagaimana cara fuzzy itu bekerja, mulai dari kita akan membahas fuzzy set, kemudian fungsi keanggotaan fuzzy, kemudian yang terakhir ada fungsi inference system atau FIS. Yang ke-10 di sini ada fuzzy model Sugeno dan model Tsukamoto. Nah, untuk referensi yang digunakan itu selalu diperbarui ya, sesuai dengan perkembangan dan tren di bidang AI. Sehingga mahasiswa mendapatkan materi yang terbaru dan relevan. Nah, pembelajaran dilakukan dengan cara metode blended learning, dengan cara menggunakan metode blended learning yang didukung oleh tentunya didukung oleh Zoom dan grup Telegram, di mana nanti di grup Telegram itu kita akan memberikan materi, kemudian modul praktikum, serta pengumpulan tugas. Perkuliahan ini berlangsung selama 14 kali pertemuan yang dibagi menjadi 2 bagian. Pertama itu adalah pemberian materi dalam bentuk teori atau praktek, dan yang kedua yaitu pembelajaran berbasis proyek dan studi kasus, di mana nanti di akhir perkuliahan mahasiswa diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil proyek yang telah mereka kerjakan. Untuk membangun interaksi yang positif dan interaktif dengan mahasiswa, saya menggunakan beberapa strategi. Yang pertama, saya akan memberikan kesempatan bertanya melalui fitur open mic dan kolom chat yang ada di Zoom. Kemudian yang ketiga, saya akan memberikan kuis di akhir materi, sehingga mahasiswa yang benar-benar mengikuti materi saya dari awal sampai akhir, dia akan paham atau tidak, ketemunya di sini di akhir kuis. Banyak yang bisa menjawab berarti mereka paham, yang tidak bisa menjawab berarti mereka kurang paham. Maka saya akan menjelaskan lagi materi yang mereka belum pahami. Yang keempat, di sini adalah adanya grup Telegram yang berfungsi untuk diskusi materi ya. Diskusi materi dan tugas di luar jam perkuliahan. Jadi mahasiswa dapat bertanya di grup tersebut mengenai materi yang telah saya sampaikan. Dan itu diperbolehkan di luar jam perkuliahan. Tidak masalah. Dan yang kelima adalah memberikan feedback atau progres tugas kelompok berbasis proyek di setiap pertemuan. Nah, adapun proses penilaian dalam mata kuliah ini yaitu dilakukan secara objektif ya, berdasarkan pedoman penilaian kinerja. Nah, di sini mencakup beberapa teknik. Yang pertama adalah penilaian, yang kedua ada indikator, yang ketiga ada bobot penilaian. Pedoman penilaian ini tentunya disampaikan kepada mahasiswa di awal perkuliahan, yaitu pada kontrak kuliah dan RPS. Jadi saya sampaikan di awal
pada mahasiswa. Kenapa? Tujuannya agar mahasiswa itu dapat mengatur strategi belajar mereka ya sejak awal perkuliahan. Jadi pertemuan ini saya harus belajar apa. Jadi minimal mereka belajar di awal ya. Jadi di kelas mereka yang kurang paham, mereka bisa bertanya kepada atau diskusi di sana atau langsung bertanya kepada dosen yang bersangkutan yaitu saya. Jadi saya paparkan pertemuan 1, 2, 3, dan 4 sampai akhir itu mata kuliahnya apa saja sehingga mereka bisa belajar lebih awal ya. Sehingga pemahamannya itu bisa lebih cepat. Nah, setelah ini saya akan menampilkan cuplikan rekaman saya mengajar dalam bentuk micro teaching secara daring menggunakan aplikasi Zoom. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan dan semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini saya akan membahas tentang pengantar kecerdasan buatan. Nah, di sini pertama kita akan membahas terkait definisi ya, definisi kecerdasan buatan dari beberapa ahli. Yang pertama ada Simon di tahun 1987 dia mendefinisikan bahwasanya kecerdasan buatan itu adalah merupakan kawasan penelitian, aplikasi, dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan sesuatu hal yang dalam pandangan manusia itu adalah cerdas. Nah, itu menurut Simon ya. Sedangkan menurut Rick and Knight, di sini dia mendefinisikan kecerdasan buatan atau AI itu sebuah studi tentang bagaimana komputer melakukan hal-hal pada saat manusia melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Jadi dengan adanya AI ini diharapkan komputer ini dapat membantu pekerjaan manusia dengan lebih baik. Selanjutnya menurut Ensiklopedia Britania, di sini dia mendefinisikan kecerdasan buatan itu sebagai cabang dari ilmu komputer dalam mempresentasi pengetahuan lebih banyak menggunakan bentuk simbol-simbol daripada bilangan dan memproses informasi berdasarkan metode heuristik atau dengan berdasarkan sejumlah aturan. Itu secara tekstualnya ya, menurut Ensiklopedia Britannica. Nah, tujuan dari perkuliahan ini, tujuan dari kecerdasan buatan, yang pertama membuat mesin itu lebih pintar ya, lebih pintar. Yang tadinya dia hanya sebuah benda mati, tapi dengan adanya kecerdasan buatan, mesin itu bisa berpikir layaknya manusia. Nah, yang kedua, memahami apa itu kecerdasan. Dan yang ketiga adalah membuat mesin lebih bermanfaat, sehingga pekerjaan manusia bisa lebih terbantukan dengan adanya AI. Terbukti sekarang sudah mulai ya, sudah mulai di mana kita bisa membuat gambar menggunakan AI, bisa membuat musik menggunakan AI, atau mungkin kita bertanya nih, misalkan ada programmer ketika kesulitan, ada codingnya error, kita tinggal pakai ChatGPT. Nah, semua itu adalah tujuan dari kecerdasan buatan, yaitu membuat mesin lebih bermanfaat untuk manusia.
Yang selanjutnya di sini adalah arah AI ya. Yang pertama adalah mengembangkan metode dan sistem untuk menyelesaikan masalah AI tanpa mengikuti cara manusia menyelesaikannya. Nah, mata kuliah yang membahas tentang ini di sini bidang ilmu yang membahas ya terkait tentang bagaimana metode dan sistem mengenai masalah AI tanpa mengikuti cara manusia. Di sini salah satunya kita bisa menggunakan sistem pakar ya, di mana kecerdasan seorang pakar di sini itu dipindahkan kepada manusia. Kecerdasan pakar dipindahkan kepada mesin ya. Yang kedua adalah mengembangkan metode dan sistem untuk menyelesaikan masalah AI melalui pemodelan atau cara pikir manusia. Nah, ini masuk ke ranah neural network atau kecerdasan buatan ya. Nah, ini arah AI. Ada sistem pakar di mana ini eh, dia menyalin kecerdasan pakar untuk dipindah ke dalam komputer sehingga komputer itu tidak perlu proses belajar karena dia hanya menyalin kecerdasan pakarnya saja. Jadi tidak bisa ada pengembangan lebih lanjut ya. Kalau pakarnya hanya bisa di menyelesaikan masalah A, maka dia tidak akan bisa menyelesaikan masalah B karena ini tergantung pakarnya ya. Kalau yang nomor satu, yang nomor dua ini neural network, di mana komputer ini nanti akan dibuat belajar ya. Dalam ilmu kita di sini kita sebut dengan training. Jadi komputer akan diberikan data untuk di training ya. Sehingga semakin banyak data yang diberikan, maka komputernya akan semakin cerdas. Nah, bisa jadi nih, bukan hanya masalah A yang bisa diselesaikan, tapi juga masalah B. Kalau kita menggunakan yang nomor dua, yaitu neural network, karena komputernya dibikin belajar. Kemudian AI dapat dipandang dalam berbagai perspektif ya. Ada tiga perspektif di sini. Yang pertama, perspektif kecerdasan atau intelijen. Yang kedua adalah perspektif bisnis. Yang ketiga adalah. Nah, yang selanjutnya apa itu AI? Di sini ada empatnya yang harus dipahami. Yang pertama, AI itu sistem yang berpikir seperti manusia. Yang kedua, AI adalah sistem yang berpikir secara rasional. Yang ketiga adalah AI yang bertindak seperti manusia. Yang keempat adalah AI yang bertindak secara rasional. Jadi ada thinking humanly, thinking rationally, ada acting humanly sama acting rationally. Jadi ini yang dimaksud tentang AI. Jadi ada 4 sub yang masuk. Apakah itu termasuk AI atau tidak? Kalau ciri-ciri 4 ini ada, berarti dia sudah termasuk AI ya, artificial intelligence. Supervision, ada intelligent Turing, ada pemrosesan bahasa alami, ada pemrograman otomatis, ada sistem pakar, ada logika, fuzzy, ada robotika, ada pemahaman ucapan, kemudian ada komputasi neural. Dan selanjutnya di sini ada konfigurasi sistem pakar. Di sini kita bisa lihat terdiri dari 4 bagian ya. Yang pertama antarmuka pengguna, yang kedua adalah basis pengetahuan, yang ketiga adalah mesin inference, kemudian antarmuka pengguna. Jadi di sini memungkinkan untuk manajer memasukkan instruksi ya dan informasi ke dalam sebuah sistem pakar yang menerima informasi dari sistem tersebut.
Jadi instruksi ini nantinya akan menentukan parameter yang mengarahkan sistem pakar dalam proses pemikirannya. Jadi antara pengguna ini. Jadi interface-nya ya. Lebih kepada interface-nya bagaimana sehingga ini manajer tidak bingung memasukkan instruksinya. Yang kedua adalah basis knowledge atau knowledge base. Yaitu berisi fakta yang menggambarkan masalah serta teknik penggambaran pengetahuan yang menjelaskan bagaimana fakta bersentuhan secara logis. Selanjutnya adalah mesin inference. Jadi bagian dari sistem pakar yang melakukan pemikiran dengan cara menggunakan isi basis pengetahuan dalam urutan tertentu. Kemudian yang selanjutnya adalah mesin pengembang yang digunakan untuk membuat sistem pakar ada dua pendekatan. Yang pertama adalah bahasa pemrograman dan kerangka sistem pakar. Nah, kerangka sistem pakar di sini adalah prosesor ya. Prosesor siap pakai dan dapat disesuaikan untuk masalah tertentu dengan cara menambahkan basis pengetahuan yang sesuai. Kemudian cara berpikir basis kasus CBR. Pendekatan ini menggunakan data historis sebagai dasar untuk mengidentifikasi masalah dan merekomendasikan solusi. Yang terakhir adalah contoh artificial intelligence dan sistem pakar. Yaitu contohnya di sini adalah pembuatan produk makanan dan minuman seperti Coca-Cola mie instan yang ditangani oleh mesin produksi. Kemudian adalah pembuatan mobil dalam proses yang dibantu oleh robot mekanik untuk mempercepat proses pembuatannya. Jadi pabrik industri itu sudah menggunakan AI untuk memproduksi produksi jualannya ya. Kalau jualannya makanan, maka di sini ada mesin ya, mesin pembuat produk makanan. Jadi otomatis semuanya. Atau pembuatan mobil. Jadi kalau kita lihat di TV-TV atau di YouTube, di sana di luar itu untuk merakit mobil saja itu menggunakan mesin semua. Mungkin hanya beberapa yang menggunakan manusia. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi pengantar kecerdasan buatan. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Siapa yang mau bertanya? Iya Pak, saya izin bertanya. Oke, Mas Wahyu, monggo silakan. Tadi setelah dijelaskan tentang AI, saya jadi punya pandangan apakah yang menjadi perbedaan antara AI ini dengan machine learning. Karena kalau saya lihat itu ada beberapa kesamaan ini Pak. Mungkin apa berbeda sekali mungkin. Coba saya minta penjelasan dari Pak Faiz terkait ini. Ya, pertanyaannya sangat bagus ya. Mas Wahyu menanyakan nih, apa perbedaan antara kecerdasan buatan dengan machine learning atau pembelajaran mesin ya. Yang pertama ya, kecerdasan buatan itu mencakup berbagai teknik dan teknologi yang memungkinkan mesin untuk meniru perilaku cerdas manusia. Jadi saya tekankan lagi, kalau kecerdasan buatan itu mencakup berbagai teknik dan teknologi yang memungkinkan mesin untuk meniru perilaku kecerdasan manusia. Nah, sedangkan machine learning itu adalah salah satu bidang dari kecerdasan buatan yang berfokus pada pengembangan algoritmanya. Jadi kalau mesin learning ini dia salah satu subbidang dari kecerdasan buatan yang fokusnya lebih pada pengembangan algoritma yang memungkinkan komputer untuk belajar. Nah, jadi memungkinkan komputer untuk belajar sehingga komputer itu bisa memprediksi atau membuat keputusan
berdasarkan data yang diberikan sebelumnya. Jadi komputernya belajar tuh kalau machine learning. Tapi dia juga masuk AI. Jadi dengan pengetahuan yang dia miliki dari belajar, tentunya dalam tanda kutip belajarnya adalah proses training ya. Ada training, ada testing. Nah, trainingnya itu kita sebut dengan belajar, tanda kutip belajar. Maka dia bisa memprediksi dan memberikan sebuah keputusan berdasarkan data. Nah, itu bedanya ya. Mungkin itu yang bisa Ber- jelaskan Mas Wahyu. Berarti di sini machine learning itu termasuk sub bagian dari AI gini Pak ya mungkin ya. Bisa disimpulkan seperti itu mungkin. Ya, subbagian dari AI. Oke, terima kasih Pak atas jawabannya. Mungkin selanjutnya ada lagi yang mau ditanyakan? Saya Pak mau bertanya Pak. Ya, monggo. Dalam machine learning itu memerlukan beberapa cara ya Pak ya. Salah satunya itu harus dengan cara pre-processing. Nah, itu cara berlatihnya gimana Pak untuk ke dalam model AI tersebut? Oke, Mas Dani, terima kasih atas pertanyaannya ya. Untuk melatih bagaimana komputer itu bisa menjadi cerdas, tentunya kita harus menyiapkan data terlebih dahulu. Tapi perlu diingat nih, yang namanya data di sini tidak serta-merta langsung kita kasihkan ke komputer untuk dilakukan sebuah proses training. Maka dari itu, ini ada namanya proses namanya pre-processing data. Apa itu pre-processing? Pre-processing adalah langkah penting karena data yang mentah seringkali tidak dapat diolah ya. Sehingga kita perlu yang namanya processing. Yang pertama, kita harus melakukan pembersihan data, yaitu menghapus nilai yang hilang atau menghapus nilai yang keliru, kemudian melakukan normalisasi, yaitu mengubah skala data. Nah, kita ubah data itu sesuai dengan kebutuhan kita, itu tidak masalah. Kita ambil data-data yang benar-benar valid. Nah, itu namanya proses memilah itu kita sebut dengan nama pre-processing data. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan ya. Mas Dani, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Ya Pak, sama-sama. Oh, mungkin ini ya, cukup ya. Cukup untuk hari ini yang bisa saya sampaikan. Saya terima kasih atas kehadiran teman-teman dalam perkuliahan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.